Sekarang kita langsung tebar pupuk ini mengikuti piringan yang sudah kita gali tadi sobat. Proses penebarannya harus kita lakukan secara merata ya. Jangan ada yang ketebalan, jangan juga ada yang terlalu tipis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa kembali dengan channel saya, Dedi Mahendra, Tani Durian, asal Desa Genglang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Oke, Sobat Tani, di segmen kali ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana kita melakukan pemupukan terhadap pohon durian musangking umur 20 bulan. Kebetulan si pohon durian musangking ini dulunya sudah saya lakukan pruning ya, pernah saya share di channel YouTube saya. Silahkan bisa dikunjungi, saya sudah tempelkan linknya di kolom deskripsi ya. Sebenarnya siklus hidup pohon durian itu ada dua siklus ya. Yang pertama fase vegetatif, fase pertumbuhan, kemudian yang kedua fase generatif adalah fase pembuahan. Tentu aplikasi pemupukan yang kita lakukan itu berbeda ya. Pohon durian musangking umur 20 bulan milik saya ini, kawan-kawan, ini memasuki fase vegetatif atau fase pertumbuhan, yang mana si pohon durian ini membutuhkan asupan nutrisi, asupan unsur hara yang cukup banyak ya, terutama unsur hara makro, nitrogen, fosfat, dan kalium. Biar lebih jelas, jangan di skip, jangan lewatkan ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, aktifkan loncengnya, serta share channel ini agar cepat bertumbuh. Sekarang kita langsung proses ya, tidak usah berlama-lama. Oke Sobat Tani, kita langsung cek dulu kondisi di sekitaran area tajuk pohon durian musangking ini ya, sebelum kita melakukan pemupukan. Di sini saya akan memakai pemupukan sistem piringan dengan dibenamkan ya. Kita ukur dulu batas tajuk terluar dari si pohon durian ini kawan-kawan. Kita langsung ukur, baru kita nentuin nanti kita bisa gali piringan batas tajuk terluar pohon durian musangking ini. Kita mulai gali secara perlahan, bisa menggunakan cangkul besar, bisa juga menggunakan cangkul kecil ya. Ya minimal antara 10-20 cm di batas tajuk terluar pohon durian musangking ini. Oke, setelah kita melakukan penggalian seperti yang sudah kita lakukan tadi, ini kita gali sampai full melingkar di batas terluar tajuk pohon durian ini ya. Ini bertujuan supaya nanti penaburan pupuk ini bisa merata ya di piringan yang sudah kita buat. Oke sobat, kita langsung ke proses berikutnya ya. Oke, kita bisa perhatikan langsung kawan-kawan, kita lihat akar muda, akar serabut yang kita temukan di bekas galian ya. Ini membuktikan bahwa si akar serabut pencari makanan atau yang berfungsi menyerap unsur hara itu berada di bagian luar ya, batas tajuk terluar tanaman, sehingga sistem piringan ini cukup tepat ya untuk kita lakukan bila melakukan pemupukan pada pohon durian. Kita bisa cek, kita lihat ya, ini akar serabutnya terlihat masih sangat muda. Namun saat kita melakukan penggalian perlu berhati-hati ya, biar nggak ngerusak nih si akar muda tanaman durian ini, akar yang ini biar nggak rusak ya. Pada aplikasi pemupukan ini saya menggunakan pupuk NPK ya, yang kandungan N-nya lebih tinggi, yakni 20-10-10. Maksudnya 20 gram nitrogen, kemudian 10 gram fosfat, dan 10 gram kalium. Ini cukup bagus ya untuk durian pada fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Sekarang kita langsung tebar pupuk ini mengikuti piringan yang sudah kita gali tadi sobat. Proses penebarannya harus kita lakukan secara merata ya. Jangan ada yang ketebalan, jangan juga ada yang terlalu tipis. Intinya harus rata. Dalam aplikasi ini saya memakai dosis kurang lebih sebanyak 15 gram ya. Kita main di dosis yang rendah dulu, tidak usah dosis tinggi, biar pohonnya aman. Kita sesuaikan dengan umur pohon durian kita sobat.
Kita tebar pupuk NPK ini mengikuti lingkaran piringan yang sudah kita gali tadi, kawan-kawan. Jadi kita ngebarnya harus sampai full ya, biar ini maksimal ya akarnya nanti semua dapat dari semua sisi yang ada di area tajuk tanaman ini, sobat. Oke sobat tani, setelah kita melakukan penaburan pupuk secara merata di semua sisi, sekarang kita tutup kembali ya piringan ini dengan menggunakan tanah galian yang ada di sekitar piringan. Ini tujuannya supaya si pupuk NPK ini nantinya tidak menguap bila terkena sinar matahari ya. Kita pastikan agar semua galian yang ada di piringan ini tertutup oleh tanah. Setelah kita selesai melakukan penutupan piringan dengan media tanah yang ada di sekitarnya, kita cek kembali sobat. Kita lihat apakah ada yang belum kita tutup. Kita lihat dari semua sisi ya. Kita lihat pelan-pelan. Dan alhamdulillah ternyata semuanya sudah tertutup dengan rapi. Saya kira sudah cukup ya sobat. Tadi dari awal ya kita sudah melakukan penggalian piringan, kemudian kita nabur pupuknya. Selanjutnya setelah penaburan kita langsung tutup kembali ya dengan media galian yang ada di sekitar tajuk tanaman. Oke sobat, jadi tadi saya sudah melakukan pemupukan terhadap pohon durian musangking saya yang berumur 20 bulan ya. Jadi ini ya, pohon durian musangking itu, kehadiran saya di sini bukanlah untuk menjadi seorang guru. Saya juga bukan seorang ahli yang ahli di dalam budidaya menanam tanaman durian, melainkan di sini saya hanya ingin berbagi dan sharing-sharing pengalaman ya kepada sobat pecinta tanaman durian. Kalau di fase vegetatif, fase pertumbuhan saja nggak maksimal, pohonnya kurus, cabangnya nggak terbentuk, terus kondisi pohonnya nggak sehat. Bagaimana mungkin kita langsung bisa mengharapkan itu si pohon bisa langsung berbuah? Tentunya kita supply dulu, kita kasih tumbuh dulu, kita kembangin dulu, pertumbuhannya dulu, masa vegetatifnya kita penuhi dulu, kita supply dulu dengan pupuk, dengan perawatan yang maksimal. Sehingga nantinya ini cabang-cabang seperti ini ya, cabang produksi yang sudah kita bentuk seperti ini akan bisa membawa bakal buah kawan-kawan. Seperti ini ya. Ini kita bentuk, kita kasih pupuk, kita rawat, kita pruning. Ya tujuannya supaya ini terbentuk dari awal ya. Sudah sering saya jelaskan, berkali-kali saya jelaskan. Ini cabang-cabang produksi seperti ini. Ini maksud kita pruning dari awal, kita ngasih pemupukan, kita ngerawat pohon dulu. Oke sobat, karena ini sudah cukup siang ya, sudah cukup panas, cukup sekian dulu ya perjumpaan kita di segmen kali ini. Kita close dulu. Sekian, terima kasih kepada sobat tani yang sudah nonton video saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.